di pedalaman timur, Pulau Timur, tapi bagian Nusa Tenggara Timurnya. Di situ ada sebuah masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan, hidup dalam keterbatasan, tapi mereka bahagia. Anak-anaknya untuk ke sekolah mereka melakukan perjalanan 2 jam tanpa alas kaki. Jadi sepatu hanya dipakai di sekolah, sebab kalau tidak dipakai di jalan itu sepatu hancur. Karena bahkan mereka harus melewati sungai yang ada buayanya, dan itu benar. Saya tahu deh kayaknya itu. Terus? Nah, di situ setiap ada jembatan rusak mereka perbaiki sendiri. Setiap ada jalan rusak mereka perbaiki sendiri. Lalu satu waktu datang politikus. Politikus itu bilang, kalian ini nasibnya buruk seperti ini tuh gara-gara pimpinan kalian, gara-gara presiden. Kalian begini tuh gara-gara presiden. Maka pilih saya karena saya akan mengambil alih kekuasaan dan menyerahkan kembali pada kalian. Demi rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, bla 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 bla. Semuanya rakyat. Kalau pilih saya, makanan aman. Pilih saya, jembatan akan saya perbaiki. Pilih saya, jalan akan benar lagi, dan seterusnya. Dan akhirnya politikus itu menang di situ. Dan ketika beberapa tahun kemudian ada orang datang ke sana, jalan rusak, jembatan rusak. Dan orang-orang hidup dalam penderitaan yang sama, tapi mengeluh luar biasa, tidak seperti sebelumnya. Ketika ditanya, kenapa seperti ini? Ya, itu jembatan rusak karena belum diperbaiki sama pemerintah. Ya, ini rusak karena belum diperbaiki sama pejabat ini dan sebagainya. Awalnya padahal dulu memperbaiki sendiri gitu ya. Okay. Satu hal yang harus digarisbawahi di sini adalah, ini fun fact atau gimana? Indonesia sebelum demokrasi itu dianggap sebagai masyarakat paling ideal oleh Karl Marx. Karl Marx di bukunya Das Kapital itu menganggap bahwa masyarakat Nusantara adalah masyarakat yang sangat ideal. Dan cita-cita utopia komunisme itu prototipenya, contohnya adalah masyarakat Nusantara. Dia nulis Das Kapital, lihatlah orang-orang Asia Tenggara itu. Dan kutipannya itu dari History of Java karya Raffles. Dia nulis sudah seperti itu. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang gotong royong. Saya tahu masalah ini. Terus masyarakat gotong royong itu bukan masyarakat yang bekerja bersama-sama. Tapi Karl Marx menuliskan bahkan ketika tanpa ada pemerintahan, tanpa ada uang, mereka bisa bahagia.